Pemirsa sekalian, siapa yang tidak kenal dengan Veda Ega Pratama, pembalap muda berbakat asal Indonesia yang sempat mencuri perhatian dunia balap internasional dengan kecepatan, keberanian, dan konsistensinya di lintasan. Namun di balik gemerlap sorotan kamera dan tepuk tangan penonton, ternyata ada cerita kelam yang jarang terungkap ke publik. Sebuah kisah yang bukan hanya menyangkut performanya di lintasan, tetapi juga politik di balik layar, strategi tim, hingga kontrak yang bisa menjadi pedang bermata dua bagi masa depan karirnya. Dan kini, gosip panas yang beredar menyebut bahwa Veda seakan-akan sedang terjebak dalam apa yang disebut banyak pengamat sebagai perangkap Honda Asia. Sebuah situasi yang membuatnya kesulitan berkembang dan kehilangan peluang emas untuk naik level ke jenjang yang lebih tinggi dalam karir balap internasional. Karena meski kita tahu, Honda Asia memiliki reputasi besar sebagai pabrikan ternama yang kerap melahirkan talenta-talenta luar biasa, kenyataannya tidak sedikit pembalap muda yang justru karirnya jalan di tempat, terjebak dalam lingkaran manajemen yang ketat, regulasi yang mengikat, serta keputusan tim yang lebih mengutamakan kepentingan kolektif daripada mengembangkan individu. Dan hal inilah yang kini menimpa Veda, sebuah ironi di mana bakat luar biasa yang seharusnya bisa bersinar lebih terang, justru tertutup oleh strategi internal, sehingga publik bertanya-tanya, apakah karir cemerlang Veda akan padam hanya karena terjebak sistem yang terlalu kaku? Jika kita menelusuri lebih jauh, masalah ini bukanlah sekadar spekulasi kosong belaka, karena ada banyak bukti dan indikator yang memperlihatkan bahwa Veda Ega Pratama benar-benar mengalami keterhambatan. Salah satunya terlihat dari performanya dalam beberapa seri terakhir yang tidak menunjukkan perkembangan signifikan dibandingkan awal kemunculannya. Padahal jika kita melihat bakat mentahnya, jelas ia punya potensi besar untuk bersaing di level lebih tinggi. Namun situasi yang ia hadapi di Honda Asia justru membuatnya sulit berkembang karena setiap keputusan penting mengenai strategi balap, setting motor, bahkan kesempatan untuk mencoba kelas yang lebih tinggi, selalu harus melewati filter panjang dan pertimbangan politis di dalam tim. Sehingga meskipun Veda ingin lebih berani mengambil langkah atau mencoba strategi berbeda, ia tidak punya kebebasan untuk melakukannya. Ditambah lagi rumor yang beredar di kalangan pedok menyebut bahwa Honda Asia cenderung lebih memprioritaskan pembalap dari negara tertentu untuk dijadikan ikon baru, sehingga kesempatan bagi Veda sebagai wakil Indonesia seakan dipangkas sejak awal. Dan hal ini membuat banyak penggemar kecewa sekaligus marah karena mereka merasa bakat sebesar Veda disia-siakan oleh tim besar yang seharusnya mampu mendorong karirnya. Bahkan, beberapa analis balap juga mulai bersuara bahwa sistem Honda Asia saat ini cenderung seperti perangkap yang mengikat pembalap muda dalam kontrak panjang tanpa memberi ruang eksplorasi. Sehingga Veda yang seharusnya bisa naik kelas ke Moto3 penuh misalnya, justru tertahan di level yang sama berkali-kali. Dan jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin karir Veda akan mengalami stagnasi serius yang sulit diperbaiki di masa depan. Untuk memahami betapa pelik situasi yang menimpa Veda Ega Pratama, kita perlu melihat sejarah panjang bagaimana Honda Asia membentuk sistem pembinaan pembalap mudanya, di mana sejak awal konsep ini dirancang untuk memberi peluang bagi talenta Asia agar bisa bersaing di kancah dunia. Namun, di balik misi mulia tersebut ada dinamika internal yang sering memunculkan kontroversi. Beberapa pembalap sebelumnya seperti Somkia Chantra hingga Ai Ogura misalnya, pernah mengalami fase sulit karena tekanan besar dan regulasi ketat yang membuat mereka sempat kehilangan arah. Bahkan ada kisah lucu tapi juga miris ketika salah satu pembalap muda mengaku lebih sering pusing memikirkan strategi tim daripada fokus mengasah teknik balapnya. Dan di titik ini, gosip panas yang beredar adalah bahwa Honda Asia tidak sepenuhnya fokus membina semua pembalap dengan adil, melainkan ada favoritisme dan kepentingan bisnis tertentu yang membuat jalur promosi jadi tidak seimbang. Menariknya, isu ini semakin relevan karena bertepatan dengan tren global dunia balap, di mana banyak tim lain justru membuka kesempatan lebih luas bagi pembalap muda untuk berkembang. Contohnya KTM dan Yamaha yang lebih fleksibel dalam memberi kebebasan eksplorasi, sehingga ketika publik membandingkan karir pembalap muda dari tim lain dengan Veda, terlihat jelas betapa Veda tertinggal padahal kualitasnya tidak kalah. Bahkan beberapa fans di Indonesia mengangkat tagar #FreeVeda di media sosial sebagai bentuk protes dan dukungan, menuntut agar Veda diberi kesempatan lebih luas untuk membuktikan dirinya. Dan fenomena ini menunjukkan bahwa kasus Veda bukan hanya persoalan internal tim, melainkan sudah menyentuh emosi publik yang ingin melihat putra bangsa bersinar di kancah dunia. Pemirsa, kisah Veda Ega Pratama bersama Honda Asia ini seakan menjadi drama panjang yang mengundang simpati sekaligus rasa penasaran. Apakah benar bakat besarnya akan terus terhambat oleh sistem yang terlalu kaku, atau justru akan muncul jalan keluar yang membuatnya bisa kembali bersinar? Dan
Disinilah kita sebagai penonton, penggemar sekaligus pendukung Veda, perlu terus mengikuti setiap perkembangan agar tahu bagaimana akhir dari cerita ini. Karena tidak menutup kemungkinan tekanan publik yang semakin besar bisa mempengaruhi keputusan tim atau bahkan membuka pintu baru bagi Veda untuk mencari jalur berbeda. Dan tentu saja kami di sini akan terus menghadirkan update terkini, gosip terbaru hingga analisis mendalam mengenai perjalanan karirnya. Jadi, jangan sampai ketinggalan setiap informasinya hanya di kanal ini. Dukungan kalian sangat berarti, jadi pastikan untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan nyata untuk Veda. Tinggalkan komentar kalian di bawah tentang bagaimana pendapat kalian soal situasi ini. Apakah Honda Asia benar-benar menjadi batu sandungan bagi perkembangan Veda? Atau justru masih ada sisi positif yang bisa diambil? Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita terpanas, gosip terbaru dan analisis eksklusif seputar dunia selebritas dan olahraga. Karena bersama kalian semua, kanal ini bisa terus tumbuh dan menghadirkan berita yang lebih segar, lebih berani, dan tentu saja lebih menghibur setiap harinya.